Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 4 Oktober 2023 merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Pada hari peringatan wajib Santo Fransiskus dari Asisi, marilah kita mendaraskan doa yang disampaikan oleh Santo Fransiskus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berikanlah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Kitab Nehemia, bab 2, ayat 1 sampai dengan 8. Pada bulan Nisan, pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menghidangkannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Aku lalu menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat makam leluhurku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian menjawab kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah hamba-Mu ini ke Yehuda, ke kota makam leluhur hamba, supaya hamba ini membangunnya kembali." Maka bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau akan pergi, dan bila mana engkau akan kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Maka berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberi aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan.
tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu ku anggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan, berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan orang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Maju terus, pantang mundur mengikuti Tuhan. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Hari ini, Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi, yang pernah pada suatu masa saat ia muda mengisi hidupnya dengan berfoya-foya menggunakan kekayaan orang tuanya. Tetapi ibunya, Yohana Donna Pica, selalu berdoa agar putranya menjadi anak Tuhan yang baik. Dan pembalikan sikap Fransiskus pun terjadi. Pada tahun 1209, Santo Fransiskus bersama dengan teman-temannya Bernardus Guatevale, Petrus Katana, dan Gilles memberikan harta bendanya dan membentuk sebuah komunitas persaudaraan yang kemudian berkembang menjadi Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan yang menekankan pada kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bertemu dengan beberapa orang yang hendak menjadi pengikutnya. Ia berkata kepada yang seorang, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dengan perkataannya itu, Tuhan Yesus seperti memperingatkan bahwa ia meninggalkan rumah dan keluarganya untuk menjalankan misi keselamatan bagi seluruh manusia, dan ia sedang menuju ke Yerusalem, tempat nanti ia ditinggikan di kayu salib. Kedua orang berikutnya beralasan lain lagi. Yang satu mengatakan masih ada keperluan, ingin menguburkan bapaknya, dan yang lain ingin berpamitan dulu kepada keluarganya, yang menandakan masih memiliki keterikatan yang kuat pada kepentingan diri atau keluarganya. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Nehemia didapati oleh Raja Artasasta sedang bersedih memikirkan kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya hancur. Ia berdoa kepada Allah agar diizinkan oleh raja kembali ke Yerusalem untuk membangunnya kembali. Pada akhir perikop Nabi Nehemia, ia berkata, "Dan raja mengabulkan permintaanku itu.
karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia yang sebenarnya sudah tinggal nyaman di istana, mau meninggalkan posisinya sebagai juru minum yang adalah orang kepercayaan raja untuk membangun kembali kota Yerusalem. Ia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan bangsanya. Pada saat kita memutuskan akan mengikuti Tuhan Yesus, motivasi apa yang mendorong kita memutuskan itu? Apakah disebabkan oleh euforia sehabis mengikuti retret atau rekoleksi? Atau didorong oleh kasih kepada Allah yang memenuhi hati hingga terasa penuh dan ingin segera dibagikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya? Ada kalanya timbul pikiran dalam diri untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, bila mengingat masih banyaknya kebutuhan bagi diri sendiri atau keluarga. Hal itulah yang dialami oleh orang-orang yang diceritakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tapi melalui kesaksian hidup Santo Fransiskus Assisi dan bacaan pertama yang kita dengar hari ini, semoga kita dapat meneladani hidup Santo Fransiskus serta Nabi Nehemia yang mau menanggalkan kepentingan diri sendiri. Dan semoga iman kita tetap teguh untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan selalu mengingat sabdanya dalam Injil Matius bab 6 ayat 33, katanya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mohon ampun bila kami masih sering mendahulukan kepentingan diri dan keluarga saat hendak mengikuti dan melayani-Mu. Berikanlah kami iman yang teguh untuk selalu mendengar dan menjawab panggilan-Mu. Mohon berikan kami hati yang peka untuk melihat dan membantu kesulitan sesama, demi nama-Mu yang kudus sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.